Selamat sore rekan-rekan dan juga Bu Ratri. Kami dari kelompok 3 pada sore hari ini akan memaparkan topik psikologi klinis kontemporer yang sangat dekat dengan realitas kehidupan kita saat ini, yaitu memahami adiksi game online sebagai gangguan perilaku di era digital. Di sini kami tidak hanya akan melihat game online sebagai hobi biasa, tetapi membedahnya secara klinis melalui 2 studi kasus faktual dari latar belakang budaya yang berbeda. Yang pertama yaitu kasus S di Semarang dan kasus Dan di Swiss untuk yang kedua. Analisis ini akan didasarkan pada instrumen diagnostik DSM-5 serta kacamata holistik biopsikososial. Next slide. Nah, sebelum kita pelajari lebih dalam, perkenalkan dulu anggota dari kelompok 3, yaitu ada Cita Inggil Fajar Utomo, kemudian ada Dini Indriasari, lalu ada Muhammad Ari Prabowo, dan saya sendiri Devi Cici Febriana, kemudian rekan saya Nesya Ayu Paramita. Next slide. Nah, selanjutnya mari kita mulai dari pergeseran pemahaman dasar mengenai adiksi. Rekan-rekan, kalau mendengar kata adiksi atau kecanduan, mayoritas dari kita pasti langsung berpikir tentang zat kimia, seperti narkoba atau alkohol. Namun, psikologi modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma adiksi. Kini mencakup adiksi non-substansi, salah satunya adalah perilaku kompulsif digital. Kondisi ini dikenal secara medis sebagai Internet Gaming Disorder atau IGD. Ini bukan sekadar anak yang suka main game, melainkan kondisi di mana keterikatan itu sudah kompulsif, persisten, dan sampai mengorbankan fungsi penting hidupnya, mulai dari akademis hingga kesehatan fisik secara legalitas medis universal. IGD sudah dimasukkan ke dalam DSM-5 sejak tahun 2013, dan WHO sendiri secara resmi mendiagnosisnya sebagai Gaming Disorders Mandiri dalam ICD-11 pada tahun 2019. Jadi, ini adalah gangguan perilaku nyata di mata hukum medis. Kemudian next slide akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Kak Devi. Untuk selanjutnya, pertanyaannya itu seberapa urgent sih sebenarnya masalah ini? Kalau kita lihat di layar, itu tertera angka 79,5%. Nah, ini menurut data APJII, itulah tingkat penetrasi internet pelajar kita dan mayoritas waktunya habis untuk game online. Nah, kenapa sih game online itu bisa seaktif itu? Itu karena industri game modern sendiri menggunakan sistem reward intermittent, di mana mereka sengaja mendesain fitur seperti loot box, battle pass, dan hadiah acak. Sehingga ketika para pemain mendapatkan hadiah acak ini, otak mereka itu otomatis mengalami lonjakan dopamin di pusat penghargaan atau reward center. Nah, siklus ini juga yang kemudian membuat dopamin energik inilah yang dimana seseorang terus-menerus kembali mencari kesenangan instan tersebut, sehingga akhirnya itu mereka terjebak dalam umpan balik kompulsif yang memicu adiksi berkepanjangan. Next slide. Nah, di sini kita akan memaparkan 2 kasus. Yang pertama itu kasus siswi berinisial S di Semarang. Nah, siswi berinisial S ini sempat viral di Indonesia karena bayangkan pada saat itu siswi berinisial S ini duduk di kelas 8 SMP, namun dilaporkan oleh KPAI sampai tidak naik kelas dikarenakan kecanduan game online kronis. Akarnya ternyata itu sudah terbentuk sejak kelas 5 SD, di mana si S ini secara kompulsif bermain game Roblox sepanjang malam. Sehingga akibatnya itu siklus sirkadian atau jam tidur tubuhnya itu rusak total. S ini akhirnya mengalami kelelahan ekstrim di siang hari, tidak bisa bangun pagi, kemudian juga persisten membolos sekolah selama setahun penuh. Nah, saat ini kasus S itu sudah ditangani oleh Dinas PPPA Kota Semarang, kemudian dirujuk ke psikiater agar anak tersebut mendapatkan penanganan terapeutik yang klinis. Nah, kasus yang kedua akan dibantu jelaskan oleh rekan saya, Kak Dini. Terima kasih. Terima kasih, Naisa.
Mari kita coba bandingkan ya teman-teman dengan kasus di belahan lain, di mana seorang remaja laki-laki 19 tahun di Swiss. Berbeda dengan narasi umum bahwa adiksi terjadi karena keterbatasan fasilitas dan justru lahir dari keluarga mapan kelas menengah atas. Jadi ia sudah kenal game sejak usia 5 tahun dan di usia 11 mulai kecanduan game bergenre tembak-tembakan yang namanya first person shooter hingga durasinya 12 jam per hari. Namun jika ditarik ke belakang, ada akar psikologis yang mendalam dan mengalami trauma akibat kematian kakak perempuannya di usia 12 tahun. Ditambah bullying dari guru sekolahnya, game di sini berubah fungsi menjadi escape mechanism, pelarian ego dari rasa malu dan luka sosial. Efek buruknya, di usia 16 tahun saat mulai megang kerja, ia mengalami kelelahan ekstrim, sering terlambat hingga akhirnya dipecat dari tempat magang pertamanya. Next slide. Sebagai akademisi psikologi, kita tidak boleh hanya menebak-nebak ya teman-teman. Mari kita bedah kasus S dengan menggunakan 9 kriteria klinis Internet Gaming Disorder dalam DSM-5. Di slide ini kita ulas 4 kriteria awal, yaitu preoccupation, tolerance, loss of control, dan withdrawal. Nah, apa sih preoccupation itu? Kita melihat bahwa pikiran S sepenuhnya dikuasai oleh game Roblox, bahkan saat tidak main. Fokus kognitifnya tetap terdistraksi oleh strategi atau fantasi di dalam game. Lalu tolerance, terjadi eskalasi durasi bermain secara progresif sejak kelas 5 SD. Waktu bermain yang awalnya hanya hitungan jam terus bertambah demi mendapatkan kepuasan emosional yang sama, hingga akhirnya minta seluruh waktu istirahat malamnya. Yang ketiga, loss of control. F menunjukkan ketidakmampuan secara sadar dan sadis untuk membatasi atau menghentikan sesi bermainnya, meskipun ia tahu konsekuensi buruk sedang mengikat masa depannya. Yang keempat, withdrawal. Ketika orang tua atau pihak luar mencoba menjauhkan perangkat gawai atau memutus koneksi internet, S merespon dengan agitasi emosional yang sangat kuat, kecemasan atau distress emosional yang meledak-ledak. Next slide. Melanjutkan analisis kasus S berdasarkan kriteria berikutnya, yaitu continue use despite problem. Yang keenam, displacement. Nah, apa sih continued use despite problem itu? S tetap melanjutkan pola bermain game yang kompulsif meskipun ia sudah dihadapkan pada masalah yang sangat fatal di dunia akademis, yaitu risiko nyata tidak naik kelas. Lalu displacement, F mengorbankan dan menyingkirkan aktivitas vital biologis maupun sosialnya, kebutuhan tidur yang krusial, kewajiban belajar, dan tanggung jawab sekolahnya semua digeser demi mempertahankan durasi bermain game. Lalu kesimpulan batas hipnosisnya apa? Menurut pedoman DSM-5, seseorang dapat diklasifikasikan mengidap IGD apabila ia memenuhi minimal 5 dari 9 kriteria yang ditetapkan dalam kurun waktu 12 bulan berdasarkan analisis perilaku S yang secara jelas memenuhi minimal 5 kriteria utama ini. Maka secara klinis, S sah dinyatakan mengalami Internet Game Disorder. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Mas Cita, silakan. Baik, terima kasih Mbak Dini. Kemudian bagaimana analisis kasus Dan berdasarkan DSM-5? Ya, mari kita lihat visualisasinya, diagnostik untuk Dan. Yang pertama yaitu tolerance dan escalation. Di sini kita melihat lonjakan kebutuhan durasi bermain yang luar biasa masif, ya, kepuasan psikologis dan baru terpenuhi ketika ia menyentuh angka ekstrim bermain selama 12 jam per hari. Kemudian yang berikutnya shift addiction, yaitu penarikan unik. Kriteria penarikan pada Dan bermanifestasi secara unik ketika orang tuanya mengunci komputer rumah dan tidak sekedar marah, tetapi ia mengalami dorongan adiktif akut dan melakukan pengalihan gawe atau shift addiction dengan cara bermain secara sembunyi-sembunyi lewat smartphone di tempat magang kerjanya. Kemudian deception atau manipulasi, dan secara aktif membangun kebohongan dan manipulasi untuk menutupi tingkat keparahan adiksinya. Ia berbohong kepada keluarganya mengenai durasi bermain, bahkan secara ilegal. Meretas kata sandi internet rumah yang dikunci orang tuanya.
Kemudian yang berikutnya escape mechanism atau mekanisme pelarian, yaitu dan menggunakan game bertema militer dan FPS sebagai coping defensif untuk mengkompensasi rasa sakit akibat duka mendalam, yaitu kematian kakaknya, serta penolakan sosial yang ia alami di lingkungan sekolah. Next. Kemudian analisis klinis kasus dan berdasarkan DSM-5 yang bagian kedua, yaitu selanjutnya untuk kriteria 5 dan 6 pada kasus dan, yaitu loss of control and career loss, yaitu perilaku kompulsif membuat fungsi kerja hancur berantakan meskipun ia diperingatkan dan akhirnya dipecat dari program magang. Dorongan bermain game tetap tidak bisa ia bendung. Kemudian untuk cognitive distortionnya atau distorsi kognitif, dan mengembangkan mekanisme pertahanan diri berupa rasionalisasi yang keliru. Alih-alih menyadari kegagalannya, ia mengalami distorsi kognitif dengan menganggap bahwa pemecatan kerjanya adalah isyarat takdir, bahwa jalan hidupnya yang asli adalah menjadi seorang pemain pro player e-sport profesional. Karakteristik unik kasus murni yaitu berbeda dengan kebanyakan pasien IGD dan memenuhi ke-9 kriteria DSM-5 secara sempurna dan dikategorikan sebagai kasus murni oleh tim klinisnya karena ia tidak menunjukkan komorbiditas psikiatri sekunder seperti depresi bawaan atau ADHD, dan setelah menjalani pemulihan ia kembalikan perilakunya pada adiksi zat kimia. Next. Ya, bisa kita lihat sama-sama, rekan-rekan bisa melihat tabel komparasi langsung antara kasus S dan kasus dan, agar kita bisa melihat polanya secara helikopter, yaitu melalui tabel ini. Kita bisa mengidentifikasi bahwa meskipun S dan dipisahkan oleh perbedaan demografi yang jauh, ya, seorang remaja awal perempuan di Indonesia dan seorang remaja akhir laki-laki di Swiss, keduanya menunjukkan pola kerusakan fungsi yang serupa. S hancur di domain akademis karena kehilangan hak naik kelas, sedangkan dan hancur di domain okupasional atau pekerjaan karirnya. Perbedaan mendasar juga terlihat dari akar masalahnya. S bermula dari kebiasaan hobi malam hari yang lepas kendali sejak masa kanak-kanak, sedangkan dan dipicu oleh trauma psikologis yang mendalam. Namun, bisa kita lihat hasil intervensinya dan berhasil pulih setelah melewati proses kognitif behavioral therapy atau CBT secara intensif selama 8 bulan yang berhasil memangkas durasi bermainnya dari 12 jam menjadi 90 menit per hari serta menyelamatkan masa depan magang profesionalnya. Kemudian next, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Mas Bowo. Silahkan. Personal atau biologis dan psikologis individu. Secara biologis, durasi bermain di atas 4 jam sehari secara konstan meningkatkan resiko adiksi hingga 5,1 kali lipat secara psikologis. Individu dengan ciri kepribadian neurotisme tinggi, kemampuan regulasi diri yang rendah, disregulasi emosi, serta tingkat craving atau hasrat kuat yang tidak
terkontrol sangat rentan terjerumus dalam IQD. Untuk faktor yang kedua yaitu faktor interpersonal atau sosial dan lingkungan terdekat. Lingkungan keluarga memainkan peran krusial. Pola asuh orang tua yang otoriter, minimnya kehangatan emosional, konflik domestik antar orang tua, hingga kontrol psikologis yang manipulatif seringkali membuat anak merasa terasa dan mencari validasi di dunia virtual. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor kontekstual dan teknologi. Kita tidak bisa mengabaikan peran industri game yang sengaja mendesain produknya agar adiktif melalui fitur psikologis berbasis judi seperti loot box dan penerapan jadwal variabel radio reinforcement yang memanipulasi psikologis pemain agar tidak bisa berhenti bermain. Next slide. Berikutnya ada dampak perilaku akibat adiksi game online. Lalu apa saja dampak kumulatif yang ditimbulkan jika adiksi perilaku ini dibiarkan? Dampaknya bersifat multidimensional. Yang pertama yaitu dampak kesehatan fisik. Kurangnya aktivitas bergerak atau sedentary lifestyle memicu perubahan postur tubuh seperti forward head posture atau leher menekuk ke depan dan hiposis thorax atau punggung membungkuk, ditambah gangguan sirkadian tidur dan tegangan mata kronis. Berikutnya ada dampak kesehatan mental. Pengukuran klinis atau misalnya dengan instrumen DASS21 menunjukkan korelasi kuat antara adiksi game dengan tingginya resiko depresi klinis, kecemasan akut, stres, hancurnya harga diri atau self-esteem, serta rasa kesepian yang mendalam. Berikutnya ada dampak interaksi sosial, yaitu terjadinya isolasi sosial di dunia nyata. Keterampilan sosial tatap muka menyusut karena relasi interpersonal mereka sepenuhnya berpindah ke dunia digital yang penuh. Yang terakhir ada dampak akademis dan karir. Kegagalan fatal dalam performa hidup real seperti putus sekolah, tidak naik kelas, hingga pemecatan dari pekerjaan profesional. Next slide. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Nesa, silakan. Ya, terima kasih Mas Wo. Nah, jadi dari semua pemaparan tersebut, dari kelompok kami itu menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, internet gaming disorder itu adalah gangguan perilaku klinis yang kompleks, jadi bukan hanya sekadar malas atau kurang niat dari sisi anak. Nah, oleh karena itu, hukum penyembuhannya itu wajib menggunakan pendekatan yang holistik. Kita tidak bisa hanya menyalahkan si anak tanpa memperbaiki sistem pola asuh keluarga dan juga regulasi sekolah. Nah, kemudian untuk alur pemulihan terapeutik yang ideal sendiri itu harus berjalan bertahap, dimulai dari asesmen psikiatri awal, kemudian dilanjutkan psikoedukasi kepada keluarga, nah baru masuk ke inti rekonstruksi kognitif seperti CBT dan membangun regulasi emosi baru di dunia nyata, sehingga pada akhirnya reintegrasi fungsi sosial dan akademis sang anak itu bisa terwujud. Nah, kami rasa sekian pemaparan dan juga presentasi dari kelompok 3. Jika ada kekurangan kami mohon maaf, dan jika ada pertanyaan dan juga diskusi bisa langsung sertakan di kolom komentar.